Hari telah berganti, bahkan minggu pun sudah berlalu. Genap seminggu Arina melahirkan. Arfian sudah tidak sabar, ingin segera menikahi wanita yang berhasil mencuri hatinya. Namun tidak dengan Arina. Ia merasa tidak pantas jika harus mendampingi hidup Arfian. Akan tetapi, seorang Arfian tidak akan pernah menerima penolakan. Apa yang sudah menjadi keinginannya harus terpenuhi. Sore ini, Arfian tengah menemani putrinya yang dia beri nama Adinka Mikaela Putri. Pria berkemeja putih itu terlihat begitu bahagia saat bersama dengan putrinya. Meski baru berumur 1 minggu, tetapi Arfian begitu antusias untuk menemani Adinka bermain. Senyum dan tawa menghiasi wajah tampan Arfian. Jujur, Arina juga ikut merasa bahagia. "Arina, kamu kenapa?" tanyanya. Arfian melihat jika Arina nampak gelisah. Entah apa yang tengah wanita itu pikirkan. Enggak kok mas," Arina mengelak. Lantas ia berjalan menghampiri Arfian yang tengah bersama dengan putrinya. Arina duduk di sebelah Arfian. Raut wajahnya terlihat begitu gelisah. "Mas, besok keluargaku sampai di Jakarta. Apa mereka tidak akan marah jika tahu kalau aku sudah melahirkan sebelum menikah?" "Orang tuamu tidak akan marah," ujar Arfian dengan santai. "Dari mana mas tahu kalau..." "Tentu saja aku tahu, karena aku sudah kasih tahu semuanya kepada orang tuamu. Aku sudah mengakui semua kesalahanku. Awalnya orang tuamu memang marah, terlebih ayahmu," jelasnya. Arfian menatap wajah Arina yang seakan tidak percaya dengan ceritanya. "Ayahmu hampir saja mau, tetapi aku berhasil meyakinkannya jika aku sungguh-sungguh meminta maaf dan aku sungguh-sungguh ingin menjadikanmu sebagai pendamping hidupku," sambungnya. Hal itu membuat Arina tersenyum. Bahkan refleks wanita dengan balutan dress berwarna putih itu memeluk tubuh kekar Arfian. Arina tersenyum bahagia saat tahu jika orang tuanya mau memaafkan kesalahan Arfian dan mau menerimanya sebagai menantu. Sadar akan apa yang dilakukannya, detik itu juga Arina melepas pelukannya. Malu, itu yang Arina rasakan. Tetapi tidak dengan Arfian. Ia justru merasa sangat senang dengan perubahan wanita di hadapannya itu. "Maaf, aku..." "Tidak apa-apa, justru aku suka," potong Arfian dengan cepat. Ia tersenyum ke arah Arina. Arina hanya tersenyum, wajahnya sudah bersemu merah. Awalnya Arina menolak pernikahan itu. Ia terlanjur kecewa dengan perbuatan Arfian pada masa lalunya. Ia kecewa karena sudah membuat kakaknya tiada. Namun setelah Arfian meyakinkan jika ia akan berubah, akhirnya wanita berambut panjang itu mau menerima Arfian. Hari yang telah ditunggu-tunggu telah tiba. Hari pernikahan Arfian dan Arina. Arina terlihat sangat cantik dengan kebaya berwarna putih yang membalut tubuh mungilnya itu. Begitu juga dengan Arfian. Ia terlihat begitu gagah dengan balutan jas berwarna hitam, tak lupa peci dengan warna yang senada. Jujur, ini adalah hari yang telah Arfian nantikan. Diana tersenyum melihat putranya. Karena pernikahannya dulu saat dengan Fiona, Arfian tidak tersenyum seperti saat ini. Diana berharap semoga Arina jodoh yang terbaik untuk Arfian. Semoga putranya bisa hidup bahagia dengan pilihannya sendiri.
Diana juga tidak menyangka jika orang tua Arina mau memaafkan kesalahan yang sudah Arfian perbuat. Arfian dan Arina sudah duduk di depan penghulu. Perlahan Pak Penghulu menjabat tangan Arfian. Meski ini adalah pernikahannya yang kedua kalinya, Arfian tetap merasa gugup. Namun sebisa mungkin pria berjas itu untuk tetap bersikap tenang. Sementara Arina hanya bisa menunduk dan berdoa, semoga ijab kabulnya lancar. Saudara Arfian Melviano Mahendra bin Hendra Setiawan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Arina Saraswati binti Irsad dengan mas kawin emas 10 gram dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ucap Pak Penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Arina Larasati bin Irsad dengan mas kawin emas 10 gram dan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar. Berhenti. Seketika semuanya menoleh ke arah sumber suara tersebut. Begitu juga dengan Arfian dan juga Arina. Arfian sedikit terkejut saat tahu jika yang menghentikan proses ijab kabulnya adalah Hendra, ayahnya sendiri. Ia ingat jika ibu dan ayahnya telah resmi bercerai. Diana benar-benar tidak main-main dengan ucapannya. Ia memang bisa memaafkan kesalahan Hendra, namun Diana tidak bisa untuk mempertahankan pernikahannya. Diana terlalu takut jika kesalahan yang sama nantinya akan Hendra lakukan lagi. Itu sebabnya Diana memilih untuk berpisah. Ia juga ingin hidup tenang. Setelah cukup lama terdiam, Hendra memberanikan diri untuk berjalan menghampiri putranya itu. Hendra tahu jika Arfian juga kecewa dengan perbuatannya, tetapi ia ingin memperbaiki kesalahannya itu. Arfian, apa Papa boleh menyaksikan pernikahanmu itu, nak? Tanya Hendra. Arfian terdiam sejenak. Boleh, terima kasih. Hendra tersenyum saat mendengar jika Arfian memperbolehkan dirinya untuk menyaksikan pernikahan putranya itu. Hendra duduk tepat di belakang Arfian, sementara Diana duduk tepat di samping putranya itu. Sesekali Hendra melirik ke arah mantan istrinya. Ada rasa rindu yang menyelimuti hati Hendra. Namun segera ia tepis jauh-jauh. Ia sudah ikhlas dengan keputusan yang Diana ambil. Ini adalah karma baginya karena sudah mengkhianati istri sebaik dan setia seperti Diana. Setelah itu, acara ijab kabul pun segera berlangsung. Arina meneteskan air matanya saat kata sah terdengar menggema di ruangan yang bernuansa putih tersebut. Bahagia, itu yang Arina rasakan. Ia tidak menyangka jika seorang Arfian mau menyuntingnya sebagai seorang istri dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Arina mencium punggung tangan Arfian. Setelah itu, giliran Arfian yang mencium kening Arina. Tak lupa, mereka juga mencium punggung tangan kedua orang tua mereka masing-masing dan bergantian. Setelah itu, keduanya berdiri berjajar untuk menerima ucapan selamat dari para tamu undangan yang datang. Namun belum selesai, Arina teringat dengan putrinya. Mas, aku ke kamar dulu ya. Aku mau lihat Adinka dulu, bisik Arina tepat di telinga Arfian. Ya sudah, jangan lama-lama ya, jawab Arfian dengan tersenyum. Arina tersenyum. Setelah itu, wanita dengan balutan kebaya berwarna putih berjalan meninggalkan suami serta para tamu undangan. Entah kenapa, Arina merasa gelisah. Kakinya sudah melangkah cepat.
tetapi rasanya tidak sampai-sampai di lantai atas. Setelah tiba di depan kamar, Arina segera membuka pintu kamar tersebut. Seketika Arina menjerit saat melihat Biningsih sudah tergeletak di lantai, sedangkan Adinka tidak ada di ranjang. Dengan kepanikan, Arina berjalan mencari keberadaan putrinya. Sementara itu, Arfian yang mendengar jeritan istrinya dengan cepat berlari menuju ke kamar mereka tanpa memperdulikan tamu undangan serta kedua orang tuanya. "Arina, ada apa?" Arfian terkejut setelah tiba di kamar. Ia melihat Biningsih yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai. "Arina." Arfian berjalan menghampiri istrinya yang tengah mondar-mandir tak jelas. "Mas, Adinka hilang." Arina mengguncang-guncangkan bahu suaminya. "Arina, kamu jangan bercanda." Arfian memegang kedua bahu Arina. "Aku nggak bercanda, Mas." Tangis Arina pecah. Baru saja ia merasa bahagia, tapi dalam sekejap kebahagiaan itu hilang. Arfian menarik tubuh mungil Arina dalam dekapannya. Ia dapat merasakan apa yang sang istri rasakan. Sementara itu, kedua orang tua mereka sudah berada di kamar Arfian dan Arina. Diana mencoba untuk membangunkan Biningsih dengan dibantu oleh Mira, ibunda Arina. Sementara Hendra bergegas menyuruh satpam untuk mencari keberadaan cucunya. "Mas, kita harus cari Adinka. Aku takut kalau sampai terjadi sesuatu sama putri kita." "Ayo Mas." Arina menarik tangan suaminya, sementara Arfian masih berdiri. "Arina, kamu harus tenang. Kamu jangan panik seperti ini. Aku juga khawatir." Arfian kembali menarik tubuh mungil Arina dalam dekapannya. Namun tiba-tiba tubuh mungil itu melemas dan detik itu juga mata Arina tertutup. Arina tak sadarkan diri. Hal ini membuat semuanya panik, terlebih Arfian dan Mira, ibunda Arina. Dengan cepat, Arfian mengangkat tubuh sang istri dan membaringkannya di atas ranjang. Sementara Diana segera mencari minyak kayu putih. "Arina, sadar nak." Mira memegangi tangan putrinya itu. Saat sedang panik, tiba-tiba handphone Arina berdering. Dengan cepat, pria berjas itu mengambil benda pipi miliknya itu dan langsung menggeser tombol berwarna hijau itu untuk menerima panggilan tersebut. Arfian tidak tahu siapa yang meneleponnya. Ia sama sekali tidak memeriksanya terlebih dahulu. "Lepaskan Mas Arfian jika ingin anakmu selamat." Belum sempat Arfian menjawabnya, tiba-tiba sambungan telepon terputus. Darah Arfian terasa mendidih, jantungnya berpacu lebih cepat. Rahang yang kokoh seketika mengeras setelah mendengar ancaman yang ia sendiri tidak tahu siapa orangnya. Dalam benak Arfian, hanya ada nama Fiona yang sekarang ia curigai. Tetapi untuk apa Fiona melakukan itu? Bersambung.